Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Dan terkait dengan rapat pimpinan nasional suatu partai hendaknya dipakai untuk menyampaikan politik kebenaran, bukan politik fitnah, bukan politik dengan suara-suara menuduh adanya kebatilan. Ya, buat saya apa yang dikatakan oleh SBY dalam pidatonya kemarin itu adalah sebuah bentuk kemunafikan yang hakiki, dikerjakan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kenapa nggak dikaitkan dengan pemilu 2029 yang waktu itu sangat lebih tidak jujur dalam persepsi publik? Seorang mantan presiden, yaitu presiden ke-6, yang berkuasa selama 2 periode sejak 2004 sampai dengan 2014 itu 10 tahun, 2 kali menjabat, makin berumur, bukannya bijak, tapi malah melontarkan tuduhan tanpa bukti, yang bahkan terjadi saja belum. Ya, bahkan ketika kalaupun 2014-2019 Demokrat masih berkuasa, hal yang sama juga akan terjadi. Tapi kalau kemudian menuduh kesepakatan nasional itu sebagai indikator dari konon bahwa pemilu akan berjalan tidak jujur dan adil, ini sangat berbahaya. Ini menurut saya adalah sesat logika yang akan mendelegitimasi pemilu. Ini akan adalah sebuah tindakan yang menyerang martabat penyelenggara pemilu dan pemerintah. Seolah-olah bahwa semua itu diatur sedemikian rupa. PDIP, Demokrat saling buka skandal. SBY turun gunung khawatir AHY dijegal. Perang dingin antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Demokrat akhirnya berubah menjadi konfrontasi. Elit kedua kuat saling bongkar skandal. Konfrontasi bermula dari pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan ribuan kadernya dalam rapat pimpinan nasional Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis pekan lalu. Dalam pidatonya, yang potongannya kemudian viral di media-media sosial, SBY mengungkapkan rencananya untuk turun gunung ke gelanggang politik nasional menjelang pemilu dan Pilpres 2024. Memakai diksi konon, SBY lantas mengungkapkan sinyal eman, Pilpres nanti sudah diatur seperti permainan yang sesuai keinginan lawan-lawan politik Demokrat. Bahkan SBY mengklaim Demokrat yang kini menjadi oposisi akan dijegal atau ingin mengajukan calon presiden serta wakil presiden bersama koalisi. Selang 2 hari, Sabtu 17 September akhir pekan lalu, Sekretaris PDIP Hasto Kristianto langsung menyambut pernyataan SBY. Hasto langsung membuka serangan pertama terhadap Demokrat dengan menyebut pemilu 2009 yang digelar pada masa kepemimpinan SBY sebagai presiden sebagai kontestasi paling curang sepanjang sejarah demokrasi Indonesia. Menurut Hasto, manipulasi daftar pemilih tetap baru pertama kali terjadi dalam sejarah pemilu di Indonesia adalah tahun 2009. Dia memisalkan adanya memanipulasi DPT di Pacitan, Jawa Timur. Pacitan adalah kampung halaman SBY. Tak hanya itu, Hasto menyebut Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati yang menjadi anggota KPU saat itu setelah pemilu selesai justru menjadi kader Demokrat. Hasto juga menyerang SBY yang juga pernah menaikkan harga bahan bakar minyak pada era kepemimpinannya. Menurut Hasto, SBY menggunakan dana hasil kenaikan harga BBM untuk kepentingan politik elektoral. Pada saat bersamaan, kata dia, terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik SBY. Secara ideologis, Hasto menuding rezim SBY yang menjadi motor pendorong liberalisasi politik sebelum sistem pemilu daftar terbuka. Hasilnya, menurut Hasto, jumlah suara pemilik Partai Demokrat pada pemilu 2009 naik hingga 300%. Pernyataan SBY berencana turun gunung pun tak luput disindir oleh Hasto. Menurut Hasto, SBY tak pernah naik gunung atau meninggalkan gelanggang politik, sehingga aneh kalau lawannya itu berkata demikian. Hasto menilai sah-sah saja SBY memakai istilah turun gunung, tapi dia mewanti-wanti hal itu bukan berarti ingin mengganggu pemerintah Jokowi yang disokong penuh PDIP. Hasto kemudian menutup serangannya dengan meminta SBY dan Partai Demokrat berhati-hati kalau ingin berkonfrontasi. 2 hari kemudian, Senin 19 September 2022, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, membalas pernyataan Hasto. Herzaki membantah pernyataan Hasto yang menyebut pemilu 2009 pada era SBY adalah puncak kecurangan politik elektoral.
Ia mengklaim jumlah rakyat miskin secara pengangguran ada 13 tahun silam semakin sedikit. Gaji PNS termasuk guru serta TNI Polri hampir setiap tahun naik pada era SBY. Daya beli masyarakat juga diklaim tinggi. Situasi sosial politik pada era SBY juga diklaim baik oleh Herzaki. Dia memisalkan hubungan antar umat beragama dan antar suku bangsa juga sangat baik dan berukun. Dia lantas menyindir balik Hasto dengan kasus yang dialami politikus PDIP Harun Masiku yang hingga kekinian masih buron setelah terjerat kasus menyuap anggota KPU. Menurut Herzaki, narasi-narasi politik yang dibangun SBY saat Rapimnas hanya diposisikan sebagai pengingat. Baru politikus senior PDIP dalam acara Kompas Siang yang disiarkan stasiun televisi Kompas TV Senin hari ini menilai pernyataan-pernyataan SBY sebenarnya ekspresi takut kalah belum bertanding. Menurut Bima, isi pidato SBY sebelumnya mengartikulasikan adanya kekhawatiran Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono, tidak mendapat tiket sebagai capres atau cawapres pada Pilpres 2024. Ia menjelaskan pidato SBY tampak seperti khawatir Demokrat tidak bisa menggalang dukungan partai politik lain agar AHY bisa dijadikan jago dalam Pilpres nanti. Beberapa waktu kebelakang, Partai Demokrat tengah gencar melakukan gerilya politik ke sejumlah parpol serta menawarkan AHY sebagai jago dalam Pilpres 2024. Terbaru, AHY bersama dengan Anies Baswedan, elit PKS Ahmad Syahiku, Surya Paloh, dan Yusuf Kala. Herzaki mengakui pertemuan itu terjadi saat para tokoh menghadiri resepsi pernikahan anak politikus Partai Nasdem Minggu 18 September kemarin. Herzaki mengakui komunikasi intensif Demokrat, PKS, Nasdem itu untuk membicarakan koalisi menghadapi Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, menilai duet Anies Baswedan dengan AHY mempunyai potensi keterusungan yang cukup besar untuk Pilpres 2024. Duet itu sangat mungkin terwujud jika tiga partai politik sudah bersepakat berkoalisi yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat. Belum lagi, kata dia, duet Anies AHY ini akan semakin kuat bila disokong oleh tiga kingmaker. Di baliknya, Surya Paloh, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yusuf Kala. Deddy menilai tiga tokoh yang disebut sebagai kingmaker itu dianggap sudah kenyang pengalaman di dunia politik. Deddy menyampaikan jika duet Anies AHY berhasil diajukan akan sangat kompetitif diadakan dengan siapapun, entah itu Puan Maharani, Prabowo Subianto, atau tokoh lainnya. Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin santer disebut masuk radar pertimbangan Majelis Tinggi Partai DPP Demokrat untuk diusung dan didukung maju di Pilpres 2024. Anies disebut punya kecocokan dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. PPP soal tudingan kecurangan pemilu 2024, Demokrat ikut pilih para penyelenggaranya. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ada indikasi kecurangan di pemilu 2024. Hal ini yang membuatnya akan turun gunung. Terkait hal tersebut, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi atau Awik mengingatkan perhelatan pemilu 2024 baik dari tahapan sampai prosesnya itu yang mengadakan penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu, di mana lanjut dia KPU dan Bawaslu telah dipimpin oleh DPR dan dilantik oleh Presiden Jokowi, di mana Demokrat juga ikut memilih dan menyetujuinya. Menurut dia, Demokrat harus menyampaikan contohnya ke masyarakat publik, jangan hanya dianggapnya nanti melempar sebuah wacana saja. Habib pun meminta para elit parpol di tahun politik seperti sekarang ini harus bisa membuat narasi yang menyejukkan ke publik. Jangan membuat semua untuk saling curiga dan menimbulkan permusuhan. Sebelumnya, beredar sebuah video pernyataan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mengaku siap untuk turun gunung di pemilu 2024 mendatang. Pernyataan SBY ini berada dalam sebuah TikTok @pddemokrat Sumut. Alasan pria kelahiran Pacitan, Jawa Timur tersebut untuk turun gunung karena dirinya sudah melihat adanya tanda-tanda pemilu 2024 mendatang tidak akan jujur dan adil. Menurut SBY, dirinya mendapatkan informasi bahwa pemilu 2024 akan diatur hanya ada 2 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.